Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rafa Almudi Fitri dari HPT Angkatan 2023 NIM 050812 823228040, dan di video kali ini ingin membahas soal pertanian lahan basah. So, happy watching! Lahan basah merupakan suatu area atau kawasan yang digenangi air dan seluruh aktivitas di dalamnya dipengaruhi oleh keberadaan air tersebut. Diketahui, lahan basah mulai dikenal dan terdengar di telinga khalayak sejak tahun 1970-an setelah diadakannya konvensi Ramsar di kota Ramsar, Iran, sebagai bentuk dorongan terhadap upaya konservasi. Selain berfokus dalam misi pemanfaatan lahan basah secara bijaksana, konvensi ini juga memiliki ambisi besar untuk menyokong bantuan guna mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan di seluruh dunia. Contoh daerah lahan basah bisa berupa daerah pasang surut, kawasan bakau, lahan gambut, rawa-rawa, sungai, danau, delta, daerah dataran banjir, sawah, dan terumbu karang. Indonesia sendiri memiliki lahan basah seluas 40,5 juta hektar, di mana daerah lahan basah yang banyak dikenal masyarakat Indonesia misalnya di Taman Nasional Wasur di Provinsi Papua Selatan dan Taman Nasional Sembilang di Kabupaten Banyuasin II. Mengutip dari situs Wetlands International, lahan basah merupakan pembuluh darah bagi seluruh bentang alam karena memiliki segudang manfaat bagi makhluk hidup, lingkungan, dan alam itu sendiri. Lahan basah berfungsi sebagai sumber dan pemurni air, pelindung dari bencana, meningkatkan keanekaragaman hayati, dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi, penyokong ketahanan pangan, pelindung pantai, sebagai penyimpan karbon terbesar di planet, dan yang paling penting yaitu sebagai penggerak ekonomi lokal guna menciptakan kesejahteraan, terutama bagi para petani yang tinggal di daerah sekitar lahan basah. Dari segudang manfaat yang diberikan oleh lahan basah, namun sayang, menurut Global Wetlands Outlook 2021, memperkirakan bahwa lahan basah di dunia telah menghilang sekitar 64% sejak tahun 1900-an. Begitupun di Indonesia yang daerah lahan basahnya juga mengalami penyusutan karena konversi lahan. Penyusutan ini diperkirakan dapat terjadi akibat perubahan iklim, meningkatnya populasi, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi. Musim kemarau yang panjang dan disertai El Nino turut memperparah kondisi lahan basah. Hal ini menyebabkan lahan basah seperti rawa-rawa dan gambut menjadi semakin kering yang dapat berpotensi untuk menimbulkan kebakaran lahan. Polutan di air juga menjadi semakin meningkat dan mengakibatkan air tersebut tidak dapat dikonsumsi oleh manusia. Terhitung hanya sekitar 20% kawasan Indonesia yang merupakan daerah lahan basah di tahun 2024. Kita hanya bisa berharap di masa yang akan mendatang tidak akan ada lagi penyusutan lahan yang berdampak terhadap hilangnya lahan basah di Indonesia. Pasalnya, banyak sekali keanekaragaman hayati yang menggantungkan hidupnya di ekosistem tersebut. Tercatat, sekitar 40% spesies tumbuhan dan hewan di dunia yang bergantung pada keberadaan lahan basah. Jadi, mulai sekarang, mari kita coba bersama-sama untuk merawat dan menjaga lahan basah kita. Karena, a world without wetlands is a world without fresh water.